ada satu cerita di mana ada seorang anak pulang dari pondok pesantren, pulang dari belajar, bawa kitab-kitab dimasukin ke dus. Ya di Indonesia kan gitu ya, kalau pulang pesantren, nah itu kitabnya semua dimasukkan dalam satu kardus gitu, diikat, biasanya kardus Indomie ya. Diikat, kardus Aqua ya juga, diikat gitu, terus dia bawa pulang, ikut kafilah. Ini di negeri Arab kejadiannya, bukan di Indonesia ya. Tiba-tiba di tengah jalan, kafilah yang dia ikutin itu dirampok. Maka semua barang-barangnya diambil sama geng perampok itu, termasuk kitab-kitabnya dia gitu. Jadi dia pun kemudian bilang sama para perampok itu kitab isinya kamu juga nggak bakalan baca. Mau dia buat apa gitu, bungkus bakwan? Nggak mungkin juga gitu kan. Jadi dia bilang tolong balikin itu kitab-kitab saya, yang lain terserah deh, mau ambil gitu, tapi itu kitab-kitab saya kamu juga nggak akan bermanfaat, sementara saya penting banget gitu, catatan semua ilmu adanya di situ. Akhirnya mereka bilang, para perampoknya, kalau kamu mau ngambil kitab-kitab kamu itu, ngomongnya sama kepala perampok kami. Jadi kepala perampoknya ada ketuanya, apa tuh namanya biasanya? Ketua geng, iya ya. Jadi ketua gengnya gitu, ada premannya, ada ketua premannya gitu. Akhirnya dia pun masuk gitu, ada satu ruangan, ternyata di situ tuh para perampok lagi pada kumpul, dan kan kalau ketua tuh kan kelihatan aja gitu kan. Wah, dia yang paling dihormati, semua orang, semua perampok-perampok itu ngelihat sama dia gitu kan, ngadepnya sama dia gitu. Mereka kayak lagi bercanda-bercanda lagi ini itulah. Terus akhirnya dia masih lagi berdiri nih di depan nih sambil lihat-lihat, tahu ada yang ngedarin minumannya perampok zaman dulu kali ya, minumannya teh kopi gitu, maksudnya masih santun lah ya, bukan khamer gitu. Jadi itu diedarin itu kan, semua perampok-perampok itu ngambil satu-satu gitu kan minumnya gitu, sampai tiba di kepalanya perampok. Kepalanya perampok angkat tangan sambil bilang, ini soim, saya lagi puasa, hari Senin soalnya, puasa sunnah. Padahal kepala perampok, kita aja santri kagak. Masya Allah. Dia gitu dari situ ngeliat, heran, kepala perampoknya puasa. Dia kemudian maju gitu kan, dia bilang, bro, saya santri dari kiai atau dari Syekh Fulan bin Fulan. Saya minta sama kamu, saya mau pulang ke kampung saya simpen kitab-kitab saya, tapi kitab-kitab saya ini diambil sama kepala geng sama kelompok kamu tuh. Jadi saya minta sama kamu tolong dong balikin kitab-kitab saya. Soalnya kalau kamu ambil nih kitab-kitab saya nanti pulang ke negeri saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa berbagi ilmu, saya nggak bisa nyampein, kitabnya semuanya di sini, nyangkut di sini. Padahal tuh kitab sama kamu juga nggak manfaat. Siapa di antara kalian juga mau baca kitab? Kan enggak gitu. Kepala perampok itu bilang, makanya kamu tuh salah sih jadi santri, kamu jadi pelajar tuh salah caranya kayak gitu, kata kepala perampoknya. Jelas, coba duduk dulu, saya kasih tahu. Duduk dia bilang, Isma, dengerin nih, ilmu itu simpen di tempat yang nggak bisa dirampok. Ilmu itu simpen di tempat yang nggak bisa dicuri. Jadinya kamu nggak bermasalah dengan buku saya hilang, buku saya dirampok, buku saya apalagi buku saya kebakaran, buku saya. Enggak gitu caranya. Kalau kamu mau jadi ulama tuh ilmunya jangan ditaruh di dalam kitab yang bisa dicuri. Terus taruhnya di mana kata santri ini? Taruhnya di sini, di sini. Al-ilm fis sudur, la fis sutur. Ilmu tuh adanya di dalam dada, di dalam hati. Iya juga ya. Ini kepala perampoknya ulama nih jangan-jangan. Masya Allah. Terus dia nanya, terus akhirnya kepala perampoknya bilang, ya udah, siapa tuh tadi yang ngambil buku, dibalikin.
balikin. Kesian ya anak, nanti nggak bisa ngajar di kampungnya. Balikin. Baik, katanya gitu ya, nanti kamu ambil. Dia sebelum pergi ngambil kitabnya, dia bilang, Pak kepala perampok, nanya dong saya punya pertanyaan, ini soal. Jadi kayak di kelas gitu ya. Habis diajarin, dia bilang, saya punya pertanyaan. Apa pertanyaan kamu? Ngapain kamu puasa sunnah? Yang wajib aja kamu tinggalin? Maksudnya yang wajib jagain hartanya orang, kamu malah ngerampok gitu. Yang wajib berbuat baik sama orang, kamu malah berbuat jahat gitu sama orang. Kamu ambilin hartanya orang, kamu berbuat gini gitu. Lah terus, tapi kamu puasa sunnah ngapain gitu? Kayak aneh aja gitu kan. Kayak orang nggak pakai baju tapi pakai peci. Nah yang wajib-wajib ditinggalin, tapi yang sunnah dikerjain gitu. Ngapain? Kepala perampok itu bilang, duduk lagi kamu. Dia bilang, lana hibal ilallah. Kita itu sama Allah punya banyak tali yang bisa nyampaikan kita kepadanya. Saya selama ini udah putuskan banyak tali antara saya sama Allah, tapi ada satu tali yang saya harap tetap saya sambungkan, tali puasa sunnah. Saya nggak akan pernah tinggalkan sebisa saya, dengan harapan semoga tali satu ini kembali menyambungkan saya kepada Allah. Bijak bener ya, Masya Allah. Dia bilang, saya pun pulang dan saya selalu mengingat kejadian itu, karena saya berusaha sesudah itu untuk menghafalkan semua ilmu saya. Saya berusaha untuk memahami, kemudian menghafalkannya biar adanya nggak di kitab, tapi adanya di hati saya, adanya di pikiran saya. Dia bilang sampai beliau ini menjadi salah satu ulama besar. Saya nggak ingat siapa beliau, tapi menjadi salah satu ulama besar. Nanti kalau teman-teman dapat siapa ini beliau, Imam Ghazali, la adnu. Iya, kalau teman-teman nanti dapat gitu ya, bolehlah dibagi ke saya, kasih tahu aja ke DM saya atau DM Muhasabah Cinta, Muhasabah Cinta Event. Ini follower saya di Instagram nggak ini? Ya Allah. Jadi dia bilang berlalu kemudian bertahun-tahun, sampai satu waktu saya ada pergi haji. Kata si orang ini nih tadi nih, sekarang beliau udah jadi ulama karena nasihat orang tadi ini. Dan beliau pun juga nggak mudah menyalah-nyalahkan orang. Dia selalu mikir setiap orang punya tali. Mungkin tali kebaikan ini bisa menyampaikan dia kepada Allah, walaupun kelihatannya dia sekarang buka aurat, walaupun kelihatannya dia sekarang mengerjakan kefasikan, tapi siapa tahu dia punya tali yang bisa menyampaikannya kepada Allah. Itu terus jadi bahan husnudzon dia. Dan juga dia terus berusaha untuk menghafalkan sebanyak mungkin ilmu sehingga semuanya tersimpan di memori dia. Jadilah dia salah satu ulama besar. Sampai satu waktu beliau pergi haji. Dia bilang, sewaktu saya haji sekitar 10 tahun sesudah itu ya, itu dia bilang, semasa saya haji, saya habis selesai tawaf, saya mau cium Hajar Aswad. Dia bilang, saya mau dekatkan diri saya ke Ka'bah. Dia bilang, saya dengar ada suara di samping saya itu orang lagi nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan, ya Rabb, abdukal hambamu yang selama ini kabur datang kembali kepadamu, hambamu ya Al-Harib, abdukal harib yarja ilaik, ya Allah, hambamu yang selama ini kabur, selama ini lari darimu gitu, sekarang kembali kepadamu ya Allah, terimalah aku ya Allah, terimalah aku. Dengan linangan air mata dia bilang, saya kayak kenal suaranya. Terus saya deketin dia, halo bro. Ternyata kepala perampok itu. Dia kemudian menoleh kepada orang itu, dia bilang, kamu kan yang ilmunya di kitab dulu, yang ilmunya bisa dicuri. Dia bilang, iya, dan sekarang ilmu saya sudah nggak bisa dicuri lagi, karena saya sudah jadikan ilmu saya sekarang ada di dalam dada saya. Katanya dia, dan liatin, tali yang dulu kamu lihat masih terus saya jaga sekarang menyampaikan saya kepadanya. Saya sudah taubat dari perampokan dan saya sudah sebisa yang saya kerjakan, saya balikin uangnya, saya banyakin sedekah dan sebagainya yang saya kenal. Sebab orang kan kalau ngerampok kan paling susah nih taubatnya nih.
Masa terus balikin duitnya, kan mau ngerampok kan nggak tanyain alamat. Mau ngerampok gitu ya, tolong ini isi form dulu. Kalau kapan-kapan saya taubat saya balikin. Kan nggak mungkin gitu. Jadi subhanallah, dia bilang sebisa yang saya lakukan dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang alhamdulillah Allah menyampaikan saya padanya.